Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Cara Kilat Belajar Tajwid. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada episode yang ke-22. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kelanjutan dari hukum mat. Dan materi kali ini adalah mat ma'aridil lisukun, ya. Mat ma'aridil lisukun, di mana secara terjemahan di sini terdiri dari dua, yaitu mat sebagaimana biasa, artinya adalah panjang, kemudian aridil sukun, artinya bertemu dengan sukun. Jadi secara definisi mat arid lisukun adalah mat, ya, bacaan panjang bertemu dengan sukun, di mana sukun ini maksudnya adalah yang disebabkan karena waqaf. Jadi mat arid li sukun adalah bacaan mat bertemu dengan huruf sukun yang disebabkan karena waqaf. Adapun cara membacanya, bila kita menemui hukum mat bertemu dengan sukun, bacaan mat bertemu dengan sukun yang disebabkan karena waqaf, maka di situ cara membacanya bisa dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Jadi sekali lagi bisa dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan mat aridil lisukun adalah apabila ada mat bertemu dengan sukun karena waqaf. Cara membacanya dipanjangkan boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harokat. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh dari bacaan mat arid lisukun di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sangat banyak bacaan mat arid lisukun ini di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil beberapa potongan ayat Al-Quran yang di dalamnya ada bacaan mat arid lisukun. Kita lihat contoh yang pertama, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita lihat pada penggalan ayat Al-Quran ini, saya akan membacanya. Saya akan ulang sampai 2 kali. Para sahabat sekalian dipersilahkan untuk mengulanginya. Dan untuk meneliti kira-kira mana bacaan yang disebut mat arid lisukun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من أتى الله بقلب سليم. Saya akan ulang. إلا من أتى الله بقلب سليم. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita perhatikan baik-baik di sini mana yang mengandung bacaan mat bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau sukun karena waqaf. Kita perhatikan baik-baik di sini, di akhir ayat, di akhir penggalan ayat ini bisa kita lihat. Di sini ada bacaan mat yaitu kasrah diikuti ya sukun, berarti ini bacaan mat. Sali,
bertemu dengan huruf mim, kalau kita berhenti, maka kasroten ini akan berubah menjadi sukun. Ya, kasroten ini akan berubah menjadi sukun kalau kita berhenti di sini. Ya, kita berwakaf di sini, sehingga linya itu dipanjangkan 4 atau 6 harokat, bisa 2 atau 4 atau 6 harokat. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini saya panjangkan 6 harokat, ya, saya panjangkan 6 harokat. Biqalbin salim, dipanjangkan 4 harokat atau 4 harokat boleh. Biqalbin salim, ya, bisa dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat, ya. Biasanya antara 4 atau 6 harokat itu yang paling banyak diambil. Contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik para sahabat sekalian. Wallahu alimun bidzatis sudur. Saya ulang. Wallahu alimun bidzatis sudur. Perhatikan para sahabat sekalian, sebenarnya ini banyak yang bisa memiliki bacaan mad arid di sukun apabila kita berhenti di beberapa akhir dari kata di dalam penggalan ayat Al-Quran ini. Contoh misalnya saya berhenti di sini boleh, asalkan berwakaf ya. Wallahu alim. Ya. Ini juga ada bacaan mad arid di sukun kalau kita berhenti di alim. Ya, kita berhenti di alim, di sini li, satu ayunan li, ini bacaan mad tabi'i, bacaan mad bertemu dengan sukun karena wakaf. Mun domaten ini kalau kita berwakaf berhenti di sini, maka domaten ini akan berubah menjadi sukun. Sehingga ketika kita berhenti di sini, li yang tadinya itu hukum mad tabi'i ini dibaca 2 harokat, maka berubah menjadi bacaan 4 atau 6 harokat. Bisa dibaca sampai 6 harokat. Sehingga membacanya kalau kita berhenti di sini, wallahu alim, alim, ya, menjadi 6 harokat. Tapi kalau kita terus, maka tetap hukum mad 2 harokat ini, hukum mad tabi'i dengan panjang 2 harokat ini tetap dipanjangkan 1 ayunan atau 2 harokat. Wallahu alimun bidzatis sudur. Perhatikan di akhir ayat ini para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Di sini ada bacaan mad tabi'i. Mana ini? Du. Ya, du ini dibaca panjang 2 harokat, yaitu domah bertemu dengan atau domah diikuti dengan waw sukun, ya, waw sukun, maka du ini dibaca 2 harokat. Karena dia bertemu dengan huruf ro, ri ini, dimana karena wakaf maka ri-nya ini berubah menjadi ro sukun, ya. Kasroh ini berubah menjadi ro sukun, sehingga ketika kita membaca ini secara wakaf, du yang awalnya dibaca 2 harokat akan berubah menjadi 4 atau 6 harokat. Sehingga wallahu alimun bidzatis sudur. Ya, bidzatis sudur.
Mudah bukan para sahabat sekalian yang dirahmati Allah? Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, maka kita perhatikan di akhir potongan ayat Al-Qur'an ini. Ya, kita lihat di sini, perhatikan mana yang mengandung bacaan mad aridil sukun. Ya, perhatikan para sahabat sekalian. Kita lihat di sini ada bacaan mad tabi'i, mana mu, doma diikuti dengan waw sukun bertemu dengan na. Ketika di waqaf, nun fathana ini akan dirubah menjadi sukun, sehingga bacaannya menjadi la ya'lamun, la ya'lamun. Ini bacaan mad aridil sukun. Kita lihat para sahabat sekalian contoh yang keempat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita lihat sekali lagi para sahabat sekalian di akhir penggalan ayat Al-Qur'an ini. Ta'amil miskin. Di sini ada ki. Ini dibaca panjang 2 harokat. Awalnya yaitu kasroh diikuti ya sukun. Tapi karena dibaca waqaf, maka ni huruf yang terakhir berharokat kasroh ini akan berubah menjadi nun sukun dengan cara memanjangkan ki-nya itu sepanjang bisa 4 atau 6, bisa 2, 4 atau 6. Tapi paling banyak biasanya antara 4 dan 6. Sehingga dibacanya, cara membacanya menjadi seperti ini. ولا يحض على طعام المسكين mad aridil sukun. Kemudian kita lihat contoh yang terakhir para sahabat sekalian. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Perhatikan para sahabat sekalian di bagian terakhir dari ayat ini ya. Bagian yang terakhir dari ayat ini, di sini ada bacaan panjang 2 harokat yaitu mad tabi'i ri. Nah, ini dibaca 1 ayunan dan dia nanti bisa dibaca 4 atau 6 harokat ketika berwaqaf, di mana ba yang berharokat kasroten ini akan berubah menjadi sukun dan memanjangkan bacaan ri bisa 4 atau 6 harokat ya. Sehingga cara membacanya menjadi wa innahum lafi syakkim minhu murib. Syakkim minhu murib ya, bisa dipanjangkan sampai 6 harokat.
Begitu para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pengertian, terjemahan sampai cara membaca mad arid lisukun sudah kita bahas sama-sama, jadi sangat mudah, dan contoh-contoh tentang bacaan mad arid lisukun ini di dalam Al-Quran sangat-sangat banyak. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Syukron kathiron ila liqa. Mudah-mudahan ini menjadikan pentrigger, ya, pemicu bagi kita semua untuk terus menerus belajar tajwid, belajar tahsin, sehingga hari demi hari bacaan Al-Quran kita akan semakin baik dan semakin baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini kepada teman para sahabat Handai Taulan, supaya mereka semua juga bisa mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.